Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Just Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Pertemuan pertama kita di workshop online PK Guru. Pada hari ini kita akan membahas tentang sasaran kerja pegawai atau SKP, di mana SKP ini wajib dibuat setiap awal tahun oleh PNS, baik dia yang berada di struktural maupun yang fungsional. Kita bahas yang di fungsional, khusus untuk penilai kepala sekolah, baik di SD maupun di SMP. Workshop kita ini sengaja saya buat di beberapa media, yaitu ada nantinya di yang sudah jalan kita saat ini, yaitu di Google Classroom, kemudian ada yang via YouTube, dan terakhir nanti kita lewat Zoom meeting. Struktur materi workshop kita ada beberapa materi yang tentunya ada beberapa bagian atau ada beberapa atau pertemuan. Yang pertama, penyusunan atau penetapan SKP. Penyusunan atau penetapan SKP ini dilakukan oleh guru yang didampingi oleh atasan langsungnya atau si penilainya, yaitu kepala sekolah. Disusun pada awal tahun anggaran, yaitu Januari. Jadi bukan pada tahun pelajaran Juli, tapi Januari tahun anggaran. Kemudian yang kedua, perhitungan capaiannya. Perhitungan capaian ini dilakukan setelah selesai proses PK Guru, itu pada awal Desember atau pada akhir November. Kemudian yang ketiga, tentang PPK PNS. Yang keempat, yaitu PK Guru atasan langsung, karena mulai tahun 2017 PK Guru itu terdiri dari dua bagian. Ada PK Guru atasan langsung, kontribusi nilainya itu 70%, dan ada PK Guru yang sebutannya umumnya disebut dengan PK Guru 360, yaitu 30%, yang terdiri dari penilaian teman sejawat 10%, penilaian peserta didik, dan penilaian orang tua peserta didik. Jadi 2017 PKG itu tidak 100% lagi nilainya ditentukan oleh atasan langsung atau kepala sekolah. Oke, kita lanjut ke SKP. Mengenai materi dan lain sebagainya, dasar hukum, produk hukum, itu tidak usah saya jelaskan. Kita langsung ke contoh aja. Nah, di sini saya berikan di Classroom sudah saya share materi-materinya, yaitu contoh SKP untuk golongan 3 yang non tugas tambahan. Kemudian contoh SKP golongan 4, contoh SKP guru yang memiliki tugas tambahan, dan contoh SKP tata usaha, yaitu untuk yang berada di SMP, SMA, dan SMK. Kita mulai dengan contoh yang pertama, yaitu penilaian SKP. Apa penyusunan SKP untuk guru golongan 3. Kebetulan guru ini bergolongan 3C. Nah, ada beberapa, sebelum Bapak Ibu kepala sekolah menyusun SKP bersama guru, tentunya Bapak Ibu dan juga guru tersebut juga harus menyiapkan minimal 2 file. Itu wajib disediakan dipersiapkan 2 file, baik dalam bentuk soft copy ataupun dalam bentuk print out. Yang saya maksud 2 macam itu, yaitu adalah angka kredit, jabatan fungsional guru berdasarkan Permenpan nomor 16 tahun 2009, itu yaitu lampiran 1,
Itu yang harus disiapkan, karena itu adalah dasar kita membuat SKP, yaitu redaksional. Di dalam SKP itu tidak boleh keluar daripada, jadi tidak boleh keluar daripada lampiran 1 ini. Jadi redaksionalnya nggak bisa dibuat itu. Nah, harus mengacu pada ini. Artinya kita tinggal copy paste aja ke sini. Nah, kemudian dokumen atau file kedua yang harus disiapkan atau yang wajib disiapkan yaitu tabel angka kredit jabatan fungsional guru. Nah, untuk penyusunan SKP nantinya, terutama di tugas jabatan itu, di unsur utama tentang pembelajaran, kita memerlukan tabel ini. Sebagai catatan, penetapan atau penyusunan SKP untuk tugas jabatan guru di tugas utamanya itu, angka kreditnya diambil dengan kategori baik. Jadi tidak boleh amat baik atau cukup. Oke, diambil dengan kategori baik. Nah, kalau kategori cukup kan enggak, kategori baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat jumpa lagi di channel YouTube saya. Sebelum saya lanjutkan workshop online PK Guru kita bagian kedua ini, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu. Dan bagi yang ingin berlangganan dan mendapatkan notifikasi dari channel saya, silahkan klik tanda loncengnya. Pada video saya yang pertama, sudah dijelaskan hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan di dalam penyusunan atau penetapan SKP. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu lampiran 1 dari Peraturan Menteri PAN RB nomor 16 tahun 2009 dan rekap hasil angka kredit per tahun PK Guru, baik guru mata pelajaran, guru BK, guru kelas, kemudian guru yang memiliki tugas tambahan seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, laboran, dan bengkel. Itu. Dan ada penugasan-penugasan yang selama 1 tahun dan ada penugasan yang kurang dari 1 tahun. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan contoh guru golongan 3C. Nah, Ibu Sukatin pada tahun 2019 ini menetapkan 6 sasaran di SKP-nya, yaitu ada 4 sasaran di unsur utama dan ada 2 sasaran di unsur penunjang. Di unsur utama terdiri dari pembelajaran, bimbingan atau tugas tertentu, kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. PKB ini terdiri dari 3 macam, yaitu ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, dan ada karya inovatif. Pengembangan diri terdiri dari 2, ada diklat fungsional, yaitu seperti workshop, seperti bintek, pelatihan, dan lain sebagainya, dan ada kerja kolektif guru, seperti MGMP untuk SMP, SMA, SMK, dan ada KKG untuk SD. Kita mulai. Untuk pembelajaran. Pembelajaran redaksionalnya seperti ini, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Tentunya ini diambil dari lampiran 1 Permenpan nomor 16 tahun 2009 di 1.1. Ini untuk guru kelas dan guru mata pelajaran. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu adalah guru BK, bimbingan konseling, maka redaksionalnya di 2.1 ini. Oke. Nah, lalu kita isi angka kreditnya. Angka kredit golongan 3C 20,25
Di mana datangnya 20,25? Kita lihat rekapitulasi tabel tadi. Nah, di dalam SKB itu ada beberapa yang dibedakan, yaitu ada guru tanpa tugas tambahan yang ekuivalen, ada guru yang memiliki tugas tambahan yang non-equivalent. Nah, yaitu misal seperti wali kelas, pembina OSIS, dan lain-lain. Itu dibedakan lagi penugasannya selama 1 tahun, yaitu nilai angka kreditnya adalah 5% dari hasil PKG tahun tersebut. Kalau kurang daripada 1 tahun, nilainya adalah 2% per kegiatan dari angka kredit PKG yang diperoleh guru pada tahun tersebut. Nah, kemudian seperti video saya sebelumnya juga disebutkan bahwa untuk penetapan angka kredit KBM ini dan tugas tambahan itu berada pada nilai angka kredit dengan kriteria baik. Jadi tidak boleh amat baik atau tidak boleh cukup. Jadi semuanya berada pada kategori baik. Nah, baik untuk guru yang tidak memiliki tugas tambahan, yang jam mengajarnya minimal 24 jam per minggu, ataupun guru yang memiliki tugas tambahan seperti kepala perpustakaan, seperti wali kelas, wakil kepala sekolah, kepala laboratorium bengkel, itu kewajiban mengajar yang per minggu adalah minimal 12 jam. Oleh karena itu, PK pembelajarannya hanya 50% dari PK guru yang tidak memiliki tugas tambahan yang ekuivalen. Oke. Nah, disitulah dapatnya 20,25 golongan 3C 20,25. Nah, kemudian di kuantitas atau output diisi hasil PKG. Kenapa jadi hasil PKG? Karena di lampiran 1 ini untuk pembelajaran itu satuan hasilnya adalah laporan penilaian kinerja. Laporan penilaian kinerja ini adalah penilaian kinerja guru. Jadi hasil PKG kualitas mutunya maksimal ditulis 100, waktunya maksimal 12 bulan. Oke, kita lanjut. Di 2019 Sukatin menjadi wali kelas. Sebagai catatan, karena PKG ini tahunnya adalah tahun anggaran, Januari Desember, maka PKG tahun 2019 itu ada di 2 tahun ajaran, yaitu di semester genap tahun ajaran 18-19 dan di semester ganjil tahun ajaran 19-20. Oke, menjadi wali kelas kita lihat apa ada menjadi wali kelas. Kita lihat di sini, nah menjadi wali kelas. Nah, masukkan di sini menjadi wali kelas. Kemudian tadi disebutkan bahwa kalau tugas tadi dilaksanakan selama 1 tahun, maka nilainya adalah 5% dari hasil PK. Nah, jadi 5% kali 20,25 itu dapat 1,01. Nah, kuantitasnya hasil PKG, mutunya 100, waktunya juga maksimal 12 bulan. Nah, kemudian sasaran yang ketiga masih di pembelajaran dan tugas tertentu, Ibu Sukatin juga menetapkan untuk menjadi pengawas di kegiatan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar, yaitu di kegiatan penilaian akhir sekolah dan di kegiatan penilaian akhir tahun. Tadi juga sudah disebutkan bahwa kalau tugas yang diemban tadi kurang daripada 1 tahun, maka per kegiatannya itu adalah 2% dari hasil PK nilai angka kreditnya. Nah, karena ini 2 kegiatan berarti 4%. 4% kali 20,25 dapat 0,81. Nah, ini apa ada di redaksional kita lihat. Nah, ini ada di redaksionalnya. Oke, dalam kurung itu tambahannya. Nah, ini hasil PK
maksimal 100 ini sudah ada di kalender pendidikan. Jadi kita letakkan 2 minggu bahwa penilaian akhir sekolah di kalender pendidikan itu adalah dilaksanakan selama 6 hari. Nah, jadi berarti ini 2 minggu. Nah, kemudian untuk PKB dari 3 kegiatan PKB tadi, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif, Ibu Sukatin melaksanakan pengembangan diri, menetapkan bahwa pengembangan dirinya antara 81 sampai dengan 180 jam. Nah, tapi sebenarnya Ibu Sukanti ini menetapkan antara 30 sampai 80 aja. Nah, lalu pertanyaannya, bolehkah SKP itu dirubah? Boleh. Nah, jadi tergantung dengan durasi jamnya. Meskipun kita canangkan 81 sampai 180, ternyata di tahun itu kita hanya yang mengikuti 30 sampai 80 jam. Maka nilainya 1 itu dirubah. Ibu Sukatin sebaliknya di sini ditetapkan antara 30 sampai dengan 80 jam, nilainya 1. Tetapi realisasinya ini. Nah, ini apa ada? Kita lihat lagi di lampiran tadi. Diklat fungsional. Nah, ini ada. Nilainya 2. Langsung aja tulis nilainya 2. Nah, lalu outputnya apa? Laporan PKB. Laporan PKB ini adalah laporan tentang pelaksanaan kita mengikuti PKB tersebut. Antara lain di laporan PKB itu ada laporan portofolionya, kemudian ada sertifikatnya, ada surat tugas atau surat keterangannya. Nah, mutu maksimal 100, ini 12 bulan. Kenapa jadi ini 12 bulan? Karena kita tidak bisa mengestimasi di bulan berapa atau berapa hari berapa ini, kita tidak bisa. Jadi ini ditulis 12 bulan. Nah, kemudian di unsur penunjang ada 2 yang Ibu Sukatini tetapkan, yaitu menjadi pengawas ujian nasional dan ujian sekolah, dan menjadi anggota profesi, organisasi profesi. Nah, ini ada nilai angka kreditnya sendiri. Nah, jadi mengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap hasil belajar tingkat sekolah ini sama dengan ujian sekolah. Nah, nilainya berapa? Nilainya bukan persentase daripada nilai PKG ini, tetapi itu sudah ada di lampiran 1. Nah, itu penunjang. Sudah ada di lampiran 1 ini sebagai pengawas ini tingkat sekolah. 0,08, ujian nasional juga 0,08. Maka ditetapkanlah di sini 0,08. Lalu buktinya apa? Buktinya adalah surat keterangan atau surat tugas dari atasannya. Nah, ini ditetapkan dengan 100, ini dilaksanakan selama 2 minggu ujian sekolah, 2 minggu. Nah, kemudian yang terakhir Ibu Sukatin menetapkan sasarannya, yaitu jadi anggota organisasi profesi anggota aktif PGRI. Nah, ini apa ada? Ada ini anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif nilainya 1, pengurus aktif nilainya 1, anggota aktifnya 0,75. Maka di sini 0,75. Lalu ini dikumulatifkan. 24,90 itulah sasaran angka kredit sasaran kerja Ibu Sukatin pada tahun 2019. Sekali lagi, ini rencana. Jadi nanti mungkin di dalam perjalanannya selama 1 tahun bisa hanya berubah. Itu terutama yang ada di sini di pengembangan diri. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke guru golongan 4. Sebenarnya guru golongan 4, golongan 3, itu sama aja. Yang membedakannya hanya di unsur utama, yaitu di pembelajaran atau tugas tertentu. Hanya itu. Bedanya apa? Bedanya adalah angka kreditnya. Nah, misalnya guru golongan 4 itu mengawas, nilainya lebih tinggi daripada golongan 3 yang mengawas. Nah, mengawas di kegiatan PAS atau dan FAT itu, tapi tidak di ujian sekolah.
atau ujian nasional. Kalau ujian sekolah, ujian nasional, nilainya sama 0,08, baik dia golongan 3, baik dia golongan 4. Tapi mengawas di kegiatan penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun, itu tergantung golongan. Tentunya yang golongannya tinggi, otomatis angka kreditnya juga tinggi. Karena persentase 5%-nya itu berdasarkan nilai angka kreditnya. Oke, seperti itu. Ya, tapi ada pengecualian antara golongan 3A dengan 3B. Itu karena 3A dan 3B itu lebih tinggi 3A. 3A itu 10,50, 3B itu cuma 9,50. Nah, kemudian 3C dan 3D lebih tinggi 3C. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini apa benar? Benar. Nanti kalau kita bahas rumusnya, kita akan ketemu itu. Oke. Ini yang golongan 4 tadi. Nah, yang kita jelaskan hanya di sini. Nah, jadi di sini Pak Cipto ini menetapkan di 2019 hanya 3 sasaran. 2 sasaran ini nggak perlu kita jelaskan, udah jelas saja. Yang di sini 29,75, Pak Cipto tambah tugas tambahan. Kita lihat di sini golongan 4 29,75. Oke. Nah, berikutnya adalah guru yang memiliki tugas tambahan yang ekuivalen, yaitu sebagai kepala perpustakaan. Nah, disebutkan tadi bahwa guru yang memiliki tugas tambahan yang ekuivalen itu kewajiban mengajarnya hanya 50% dari guru yang tidak memiliki tugas tambahan. Tetapi guru yang memiliki tugas tambahan yang ekuivalen tadi itu melaksanakan penilaian kinerjanya 2 kali, yaitu sebagai guru dan sebagai kepala perpustakaan, atau sebagai kepala laboratorium, atau sebagai kepala bengkel, atau sebagai wakil kepala sekolah. Nah, oke. Nah, lalu redaksionalnya di sini sama saja, yaitu pembelajaran, tapi nilainya 10,13. Nah, Ibu ini golongan 3C sama. Kita lihat golongan 3C. Nah, kepala perpustakaan ini. Nah, 3C 10,13. Itu pembelajarannya 10,13 itu adalah tugas tertentunya tadi. Jadi, katakan di sini 10,13, 10,13. Nah, kemudian ini sama, udah enggak masalah. Nah, lalu Ibu ini tadi, Bu Endang ini tadi juga menetapkan dia mengawas di 2019 itu, yaitu mengawas di penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Penilaian akhir semester itu 2%, penilaian akhir tahun juga 2%, berarti 4%. Nah, 4% kali 10,13 kah? Atau bagaimana? Nah, karena ini adalah satu kesatuan tugas tambahan ini, karena 50%, maka di dalam ketentuannya bahwa guru yang memiliki tugas tambahan, kalau dia melaksanakan kegiatan yang ditugaskan lagi sebagai pengawas ujian penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester, maka diberlakukan sama dengan guru di golongan tadi, yaitu nilai 50%, 50%-nya ditambah. Jadi contohnya seperti ini. Nah, nilai Ibu Endang ini tadi sama dengan Ibu Sukatin, karena golongan yang sama dengan 0,81. Karena apa? Karena 4% dari 10,13 tambah 10,13. Jadi sama aja dengan 20,25 kali 4%. Oke, ini sama. Kemudian ini sama, ini sama. Jadi yang ada sedikit perlu penjelasan adalah di sini. Oke, jadi sekali lagi, kalau guru yang memiliki tugas tambahan itu melakukan tugas tertentu yang lain lagi,
misalnya mengawas penilaian akhir semester dan mengawas penilaian akhir tahun, maka nilainya itu adalah nilai tugas tambahan tadi ditambah KBM-nya, lalu dikali dengan persentase daripada kumulatif jumlah kegiatan tadi. Tetapi kalau ngawas ujian sekolah, ujian nasional sama gitu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini untuk SMP, SMA, SMK adalah tata usaha. Nah, karena di dalam PP nomor 43 ya kalau saya tidak salah, tahun 2011 itu semua ASN atau PNS itu wajib menyusun SKP-nya atau sasaran kerja pegawainya di awal tahun anggaran. Nah, jadi meskipun ini bukan guru, kepala sekolah juga sebagai penilai wajib membimbing atau mendampingi staf TU atau tenaga administrasi sekolah lainnya untuk menyusun SKP-nya. Tetapi ini tidak mengacu kepada Permenpan 16 lampiran 1 tadi. Jadi ini dibuat berdasarkan kebutuhan sekolah sepanjang tahun tersebut. Dalam hal ini sepanjang tahun 2019. Jadi redaksionalnya adalah redaksional yang disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan sekolah atau pekerjaan-pekerjaan di sekolah tadi yang dikerjakan oleh staf tata usaha. Nah, jadi ini ada unsur utama, sebelumnya nggak ada. Nah, jadi ini ada unsur utamanya, semuanya unsur utama, ada 13 sasaran. Sebagai contoh, ini membuat materi guru dan pegawai. Kenapa jadi 12? Nah, karena per bulannya itu 1. Jadi Januari sampai Desember 12. Kemudian rekap daftar hadir siswa. Kenapa jadi 12? Karena per bulan. Nah, 1 bulan 1 rekapnya. Nah, kemudian pengisian buku induk. Kenapa 89 laporan? Karena tahun 2018-2019 itu siswa barunya itu ada 89 orang. Itu ada 89 orang. Maka yang diisi sampai mereka ke kelas 3, ini ada di kelas 3, sudah mereka tahun ajaran ini untuk siswa kelas 3. Ini sorry bukan siswa baru ya. Itu siswa kelas 3. Nih. Kelas 9, sorry. Nah. Ini kan di dalam buku induk itu ada pengisian nilai dan lain sebagainya. Itu ini kelas 9 tahun pada 2018-2019 ada 89 orang, maka 89 laporan. Nah, siswa barunya ini estimasi aja. Kenapa estimasi? Karena SKP ini kan disusun pada bulan Januari. Sedangkan penerimaan siswa baru atau PDDB itu dilaksanakan antara bulan Juni sampai Juli. Oke. Nah, jadi itu saja untuk bagian 2 yang saya jelaskan. Itu kalau ada kekurangan, kalau ada saran yang bersifat membangun dan menyempurnakan daripada workshop ini, sangat saya harapkan silakan tulis di kolom komen. Ya. Bagi Bapak Ibu yang berada di SD, apa yang saya jelaskan ini untuk tata usaha, kemudian guru yang memiliki tugas tambahan dan lain-lain, khusus di daerah-daerah yang Indonesia Timur, mungkin tata usaha di SD itu tidak ada. Nah, jadi ini hanya sebagai pengetahuan bagi Bapak Ibu. Oke. Untuk bagian kedua workshop kita kali ini, saya cukupkan sampai di sini.
Dan sebelum saya tutup, bagi Bapak Ibu sekali lagi yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di part ketiga, di bagian ketiga workshop online PK Guru kita, yaitu kita membahas tentang penilaian capaian SKP. Jadi penilaian capaian SKP-nya. Tentunya dengan contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Sekali lagi, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya. Kali ini kita akan lanjutkan workshop PKG online kita. Kita sudah memasuki bagian ketiga. Sebelum saya lanjutkan, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi yang pengen berlangganan dan mendapatkan notifikasi, klik tanda loncengnya. Oke, kita lanjut. Pada video saya yang kedua, kita sudah membahas tentang bagaimana menyusun atau menetapkan SKP yang dilakukan pada bulan Januari 2019. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara penilaiannya. Sebenarnya dalam regulasi yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 46 2011 dan PKBKN Nomor 1 tahun 2013 bahwa urutan daripada penilaian kinerja ASN atau PNS itu pertama di awal tahun adalah membuat sasaran kerja atau menyusun SKP. Nah, bagi guru PNS fungsional, langkah keduanya adalah PKG. Setelah itu, perhitungan penilaian SKP, dan yang keempatnya adalah PPK PNS, penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Nah, berhubung bahasan pertama kita itu supaya nyambung dengan bahasan yang kedua ini, maka saya melewati dulu yang namanya penilaian PKG. Karena penilaian PKG nanti akan kita bahas di mulai part keempat. Nah, kita mulai. Ini contoh yang kemarin lagi kita ambil, yaitu Ibu Sukati bergolongan 3C tanpa tugas tambahan yang ekuivalen. Nah, gimana cara menghitungnya? Kolom penilaian sasaran ini berdasarkan PKBKN nomor 1 itu seperti ini. Nah, kegiatan tugas jabatan, kemudian target itu sama aja dengan yang ada di sasarannya. Jadi kita tinggal salin atau tinggal kopas saja ke sini. Nah, kemudian realisasi. Nah, di realisasi inilah kita menghitung, dan perhitungannya juga sudah ada di regulasi PKBKN maupun di PP 46. Kita mulai. Setelah dilakukan PKG, Ibu Sukatin ini mendapatkan nilai baik. Nilai baik tentunya di dalam rekapitulasi pada video sebelumnya itu untuk 3C yaitu 20,25. Jadi kita letakkan di sini 20,25. Nah, lalu bagaimana cara menilai daripada kuantitas output? Nah, kuantitas outputnya bagaimana cara menilainya? Nah, cara menilainya kita lihat slide berikut ini. Nah, rumus penilaian kegiatan tugas jabatan. Untuk menilai penilaian capaian SKP aspek kuantitas, yaitu rumusnya adalah realisasi output per target output kali 100. Sekali lagi, penilaian capaian SKP aspek kuantitas adalah realisasi output per target output kali 100. Kita kembali ke penilaian Ibu Sukatin tadi. Nah, target Ibu Sukatin tadi untuk pembelajaran yaitu dengan nilai baik 22,25 di 20,25, maka
kuantitas outputnya tadi rumusnya adalah realisasi per target. Realisasi per target. Nah, 20,25 per 20,25 dikali 100. Dikali 100. Maka di sini nilainya 100. Cuman nggak dicantumkan, tetap hasil PKG. Nanti kita lihat munculnya di mana 100 itu. Ini sudah nilainya 100. Oke. Nah, lalu untuk menilai aspek kualitas atau aspek mutu, rumusnya juga sama. Rumusnya juga sama, yaitu realisasi kualitas per target kualitas. Nah, ini. Nah, lalu untuk menentukan kualitas ini, di samping rumus tadi, untuk mendapatkan tadi, kalau ini kan didapatnya dari PKG, outputnya dari PKG. Nah, kalau ini akan dinilai lagi. Ada regulasi untuk menilainya, kita lihat di sini. Nah, jadi untuk menilai apakah output itu berkualitas atau tidak dengan menggunakan pedoman sebagai berikut. Nah, seperti kita ketahui bahwa kriteria penilaian di PKG itu, kriteria penilaian di PKG itu adalah seperti ini, sama juga dengan di SKP. Nah, untuk output. Artinya, kalau kita memberi nilai antara 91 sampai 100 itu, berarti hasil kerja si guru tadi itu sempurna. Tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang telah ditentukan. Nah, ini sebutannya sangat baik. Kriteria dan rentang 76 sampai dengan 90 itu artinya hasil kerja si guru tadi masih memiliki 1-2 kesalahan kecil. Ingat, kesalahan kecil. Nggak ada kesalahan besar, nggak ada revisi, pelayanan sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar. Sebutannya ini baik, dan seterusnya. Oke, nah, Ibu Sukatin tadi diberi nilai 88. Karena oleh atasan langsungnya atau kepala sekolahnya itu pas dengan nilai tersebut, artinya sesuai dengan yang ada. Nah, jadi diletakkanlah nilai 88 di sini. Nah, untuk itu berarti target tadi berapa? Nah, targetnya tadi kuantitas kan ada 100. Nah, dapatnya 88. Berarti 88 per 100 kali 100 ya 88. Oke. Nah, itu untuk aspek kualitas. Sekarang kita nilai untuk aspek waktunya, realisasi aspek waktu. Nah, aspek waktu di sini 12 bulan di target. Aspek waktu di realisasi juga 12 bulan. Nah, kita jelaskan atau kita lihat dulu rumus untuk penentuan aspek waktu. Nah, yang pertama, untuk menentukan aspek waktu itu kita lihat persentase dari efisiensi waktu tersebut dengan rumus 100% kurang realisasi waktu per target waktu kali 100. Itu penentuan rumusnya. Rumusnya ada di sini. Nah, apakah untuk menentukan kita pakai yang mana? Apakah pakai yang pertama, kedua, atau ketiga? Nah, penentuannya di sini. Penentuannya di sini. Nah, saya ada buat ini rumus sederhana tentang bagaimana untuk menilai aspek waktu, untuk mengetahui aspek waktu tersebut, ya, untuk menilai aspek waktu tersebut itu dan penilaiannya nanti dengan hasil itu akan kelihatan kita menggunakan rumus yang mana di antara yang 3 tadi. Nah, ini
waktu. Saya buat rumus yang sederhana aja, sekedar untuk membantu tadi. Kita lihat. Target punya Ibu Sukatin tadi 12 bulan, realisasinya juga 12 bulan. Nah, karena kita PKG kan 12 bulan, 12 bulan. Nah, kita lihat di sini tadi. Nah, ini persentasenya berapa? Berarti 100 dikurang 12 per 12 kali 100. Kita masukkan ke sini. Nah, ini target waktu realisasi. Nah, EW ini efektivitas waktu. Berarti 0. Kan 12 kali 12 itu 12 kali 12 per 12 1 dikali 100 itu 100, lalu dikurang 100. Nah di sini 12 1 kali 100% 100% kurang 100% 0 hasilnya. Nah, lalu kalau 0 hasilnya, rumusnya di mana yang kita pakai? Nah kalau 0 hasilnya, rumus yang kita pakai adalah rumus yang nomor 2. Karena apa? Nilai capaian SKP aspek waktu dengan tingkat efisiensi kurang dari atau sama dengan 24%, rumusnya kita pakai ini. Nah, 1,76 dikali target waktu dikurang realisasi waktu per target waktu kali 100. Kita pakai ini. Nah, berarti 1,76 dikali target waktu 12 dikurang realisasi waktu 12 per target waktu 12 kali 100. Nilainya 76. Di dalam rumus seperti ini. Nah, jadi kita memakai ini. Nah, 76. Itu dapatlah nilai capaian SKP untuk aspek waktu Ibu Sukatin adalah 76. Nah, 76. Di sini juga seperti ini tadi tidak ditulis. Oke. Ya, berikutnya kita akan melihat perhitungannya. Dari mana 272 ini? Nah, 272 ini adalah ini 100 PKG tadi kan 100. Karena target output Ibu Sukatin tadi untuk PKG itu adalah 20,25. Itu kuantitasnya per 20 realisasi 20,25 itu dikali 100 di sini isinya. Kemudian yang ini 88 dah. Jadi 100 tambah 88 ini berapa? Nah, ini 76 tadi kan. Nah, ini 76. Jadi 100 tambah 88 tambah 76. Nah, sama dengan 272. Itu perhitungannya. Kenapa jadi di 272 sekali lagi? Karena PKG tadi ini nilainya 100. Dari mana dapat nilai 100? Nilai 100 tadi kan didapat dari realisasi per target kali 100. Realisasinya dapat 20,25, hasil PKG-nya targetnya 20,25. Jadi 20,25 per 20,25 dikali 100 ya 100. Oke, di sini yang 88 tadi berdasarkan tabel di sini. Nah, di kategori baik. Itu hasil kerja ada 1-2 yang masih salah. Cuma diamarkan kesalahan kecil, pelayanan sesuai sudah dengan standar yang sudah ditentukan. Dan catatan, dan ini sangat penting, bahwa kalau nilai hasil PKG itu baik, 20,25 misalnya itu baik, maka kualitas atau mutu daripada SKP yang sudah dirancang di pembelajaran itu, ini tidak boleh melebihi nilainya dari 90. Karena kalau 91 itu sudah amat baik. Padahal hasil PK-nya baik, masa kualitasnya amat baik. Nah, jadi harus linear ini. Kalau kualitasnya baik,
kalau hasil PK-nya baik, maka kualitas juga nilainya juga baik. Jadi nggak boleh juga cukup. Nah, itu. Oke. Tuh, jadi hati-hati untuk di sini. Karena kesalahan-kesalahan yang sering ditemui adalah di sini. Hasil PK-nya dalam sebutan baik, itu angka kreditnya juga dalam grade baik, tetapi di sini diisi 92, 93. Nah, kalau 92, 93 itu sudah amat baik. Itu amat baik. Coba kita lihat standar ini. Nah, ini udah amat baik. Itu nanya. Jadi minimal dia berada di poin 90. Ini kita katakan 88. Nah, ini tadi kenapa jadi 12? 12 tadi kenapa jadi 76? Karena pertama kita tentukan dulu efektivitas persentase waktunya. Ini tadi. Nah, persentase efisiensi waktunya 100%, rumusnya kurang ini. Ini untuk menentukan pemakaian rumus ini. Apakah ini yang dipakai atau ini yang dipakai. Itu kalau ini enggak melaksanakan. Artinya orang enggak nyusun SKP, enggak turun dan lain sebagainya ini. Nah, yang kita cermati cuma 2 ini aja. Itu untuk rumus ini. Kalau yang kegiatan yang tidak dilakukan ini kan enggak usah. Nah, jadi ini untuk menentukannya. Kalau dia kurang dari efektivitas efisiensi, maksud saya persentase efisiensi waktunya itu kurang dari 24 atau sama dengan 24%, maka ini yang dipakai. Kalau dia lebih dari 24%, maka ini yang dipakai. Nah, karena target yang ditetapkan oleh Ibu Sukatin tadi adalah 12 bulan, realisasinya juga 12, ya, di sini, di poin ini, maka itu 100% kurang, atau 12 bulan ini tadi dimasukkan ke rumus ini. Nah, ke rumus ini. Realisasi waktunya 12, target waktunya juga 12 dikali 100%, dapat 100%. 100% dikurang 100%, 0. 0 berarti kurang dari 24%. Maka yang kita pakai rumusnya adalah ini. Nah, lalu kita masukkan di rumus ini. Nah, 1,76 dikali 12 tadi, target waktunya dikurang dari waktunya juga 12. Dibagi atau per target waktu 12 dikali 100, nilainya 76. Nah, nilainya 76. Maka hasil perhitungannya 100 ditambah 78 ditambah 70. Nah, jadi 100 ditambah 88 ditambah 76, nilainya adalah 272. Oke, nah nilai capaiannya 90,63. 90,63 ini adalah nilainya dengan sebutan baik. Dari mana 90,63? 272 ini dibagi 3. Nah, 272 ini dibagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Karena target PNS guru atau fungsional itu hanya 3 karena waktu nggak masuk. Jadi output, mutu, dan waktu. Makanya dibagi 3, dapatlah ini. Nah, selanjutnya sama aja perhitungannya, ya. Yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah, jadi tinggal kita menilai di sini. Sama, dapatlah nilainya 86,72. 86,72 itu hasil kumulatif rata-rata dari ini. Nah, tambah ini, lalu dibagi dengan 5. 6 ya, karena targetnya 6 ya bagi 6. Lalu dengan itu. Jadi kumulatifnya dibagi 6 karena targetnya ada 6.
Nah, 86,72. Kebetulan Ibu Sukani tidak memiliki tugas tambahan yang di luar yang ekuivalen dan non ekuivalen, maka ini kosong. Oke. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Penilaian capaian SKP golongan 4 Pak Sucipto kemarin itu. Beliau adalah golongan 4A dengan target cuma 3. Nah, lalu perhitungannya, nah kalau di sini perhitungannya sama aja. Sama perhitungannya. Nah, yang saya mau jelaskan adalah perhitungan di sini. Di tugas tambahan dan kreativitas. Itu. Nah, di dalam SKP yang disebut dengan tugas tambahan itu berbeda dengan tugas tambahan yang ada di lampiran 1 Permen Pan RB. Itu berbeda. Karena kalau tugas tambahan yang ada di Permen Pan RB itu terbagi 2, yaitu tugas tambahan yang ekuivalen, yaitu yang mengurangi kewajiban mengajar guru, dan ada tugas tambahan yang non ekuivalen yang tidak mengurangi tugas mengajar guru per minggu. Nah, yang ekuivalen itu seperti wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, itu yang ekuivalen. Dan itu yang ekuivalen itu tugas mengajar yang per minggu cuma 50% dari guru secara umum. Berarti 12 jam per minggu. Tetapi dia wajib di PKG oleh atasan langsungnya. Kalau tugas yang non ekuivalen itu seperti wali kelas itu, nah seperti pembimbing, kalau guru ada magang dan lain sebagainya, itu tidak di PKG tapi langsung diberi angka kredit. Itu angka kreditnya adalah persentase dari nilai PKG guru yang bersangkutan berdasarkan golongannya. Tuh. Nah, tetapi tugas tambahan yang ada di SKP ini adalah tugas tambahan yang berbeda dengan di situ tadi. Nah, dengan regulasi nih. Nah, tugas tambahan tadi dengan regulasi, kalau tugas tambahannya itu selama 1 tahun itu ada 1 sampai 3, maka nilainya 1. Kalau tugas tambahannya di dalam setahun itu ada 4 sampai 6, 4, 5, 6, nilainya 2. Kalau ini tadi 1, 2, 3, nilainya 1. Kalau lebih dari 7, maka nilainya 3. Nah, jadi nilai maksimalnya sampai 3 aja tugas tambahan di dalam SKP itu. Nah, dan tugas tambahan ini tidak muncul di penentuan sasaran, nggak muncul. Dia muncul di capaian nantinya, di bagian ketiga. Ini kan nggak muncul di sini. Ini hanya ada 2, yaitu unsur utama sama unsur penunjang. Kalau di capaian, itu masuk unsur utama, unsur penunjang, kemudian tugas tambahan. Nah, itu tugas tambahan itu, dan kreativitas. Jadi ada tugas tambahan, ada kreativitas. Ini tugas tambahan tadi. Nah, kita lihat. Oke. Nah, sekarang Pak Sucipto tadi ada tugas tambahan, ada 3. Operator Dapodik, panitia PDDB, kemudian panitia ujian sekolah. Nah, ketiga tugas tambahan ini di lampiran 1 Permenpan RB itu tidak ada. Tidak ada di tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah, itu nggak ada. Maka di-cover oleh SKP. Kalau ini 3, berarti nilainya 1. Final, nggak ada hitungannya. Nah, jadi langsung. 1 misalnya, ini nggak ada. Nah, 1 aja misalnya operator tetap 1. Kalau 2, tetap 1. 3, tetap 1. Kalau dia 4, 2. Nah, langsung 1. Ini menambah. Ini tadi nilainya punya Sucipto adalah 86,89 itu. Nah, kumulatif dari 3 ini dibagi 3 dapat ini. Nah, ini langsung menambah 1. Jadi 87,89. Oke. Kita lanjut ke tugas tambahan.
Jadi guru yang memiliki tugas tambahan yang ekuivalen dalam hal ini kemarin kita jelaskan yaitu Ibu Endang yang menjadi kepala perpustakaan. Nah, perhitungannya sama aja seperti tadi. Perhitungannya sama seperti tadi. Nah, itu tugas tambahannya 1. Nah, berarti tetap 1. Itu punya Pak Cipto tadi 3, ya 1. Punya Ibu Endang ini 1. Nah, ini tambah di sini. Oke, kita lanjut ke berikutnya, perhitungan capaian punya tata usaha. Perhitungan capaian punya tata usaha. Ini karena tidak ada angka kredit, jadi penilaiannya langsung. Penilaiannya sama seperti tadi. Juga termasuk tugas tambahan, mereka juga dapat. Nah, tetapi kebetulan Pak Margianta ini tidak ada tugas tambahan di tahun 2019, maka langsung seperti ini. Nah, ini tetap dibagi 3. Di 3 ini hasilnya. Nah, itu kita lihat. Jadi 100 tambah 85 tambah 76. Jadi ini 100 tambah 85 tambah 7 tambah 285. Kenapa jadi 895? 285 ini dibagi 3 dan seterusnya. Ini dijumlahkan karena ini ada 13 item, pembagiannya juga 13 kumulatif lalu dibagi 13. Dapat 87,90. Kebetulan tidak memiliki tugas tambahan jadi langsung nilai capaian SKP-nya 87,90 dengan sebutan baik. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan untuk bagaimana menghitung capaian SKP. Dan untuk bagian keempat atau part 4 kita akan membahas bagaimana membuat PKPNS. Itu jadi tentang PKG kita yang bagian terakhir, karena itu PKG agak banyak bahasannya. Jadi ini supaya nyambung, kita bahas itu dulu. Jadi di bagian 3 kita akan bahas tentang PPKPNS. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau, keren ini sifatnya workshop, bagi Bapak Ibu yang mau file tentang ini, silahkan aja beri komen. Nanti kan saya beri link Google Drive saya untuk di-download. Silahkan aja untuk di-download bagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Jadi kiranya cukup sekian pertemuan kita di sesi ketiga atau di part 3 ini. Saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan teruslah untuk berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Guts Channel. Kali ini kita akan lanjutkan workshop PK Guru Online kita. Udah mau ke part 4. Di part 4 ini kita akan berbicara mengenai penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil atau PPKPNS. Sebenarnya PPKPNS ini adalah urutan terakhir dari penilaian kinerja PNS atau ASN, tetapi karena untuk lebih nyambungnya dengan video saya sebelumnya, yaitu di part 3 mengenai pembahasan bagaimana menilai capaian hasil SKP guru, maka sambungan supaya lebih pasnya saya masukkan ini lebih dulu. Nah, terakhir nanti di part 5 dan seterusnya baru kan kita bahas PKG. Sebelum saya lanjutkan, bagi Bapak Ibu guru yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Kita mulai. Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil atau PPKPNS ini ada 4 halaman. Halaman pertama berisi tentang lokasi daerah atau kabupaten kota, kemudian jangka waktu penilaiannya,
Kemudian di kolom 1 yaitu biodata guru yang dinilai, di kolom 2 yaitu pejabat penilai, yaitu kepala sekolahnya atau atasan langsung si guru tadi, dan yang ketiga adalah pejabat penilai yang merupakan atasan langsung daripada si kepala sekolah tersebut. Di halaman 2 itu ada 2 bagian, ada nilai sasaran kerja atau SKP dan ada nilai perilaku kerja. Nah, sebagaimana dijelaskan pada video saya sebelumnya bahwa SKP itu memiliki kontribusi 60% untuk PPK PNS. Nah, ini kita ambil contoh seperti yang contoh sebelumnya punya Ibu Sukatin. Nah, kita lihat kenapa 86,72, karena hasil hitungan capaian SKP Ibu Sukatin itu adalah 86,72. Jadi di sini kita pindahkan 86,72 dikali 60%. Jadi 52,03. Nah, jadi kontribusi daripada SKP ke PPK PNS itu adalah 60% dari nilai SKP tahun tersebut. Kemudian penilaian yang kedua yaitu perilaku kerja. Perilaku kerja di sini untuk PNS fungsional yaitu guru itu hanya ada 5 komponen saja, yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Sedangkan kepemimpinan itu tidak ada atau kosong. Meskipun si PNS tersebut adalah guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Hasil daripada perilaku kerja ini adalah berkontribusi 40% untuk penilaian PPK PNS. Nah, lalu dari mana datangnya nilai orientasi pelayanan itu 85, integritas itu 90, komitmen itu 91, disiplin itu 85 dan seterusnya 85, kerjasama itu 81, kepemimpinan itu 80 itu karena kepemimpinan kosong itu ada di regulasi, yaitu di regulasi di Perkab BKN nomor 1 tahun 2013 di lampirannya ada bahwa PNS fungsional itu perilaku kerjanya hanya 5 minus ke pemimpinan. Kita kembali lagi di sini tadi orientasi pelayanan, integrasi dan lain itu dari mana nilainya. Nah, nilai ini ada panduannya seperti kita lihat di sini. Oke. Nah, ini penjelasan aspek perilaku kerja guru berdasarkan Perkab BKN nomor 1 tahun 2013. Nah, ini aspek penjelasan uraian aspek yang dinilai, ini nilai atau level-levelnya. Ini orientasi pelayanan, itu kemudian integritas, kemudian ini komitmen, kemudian ini kerjasama. Kita lihat. Nah, kita beri contoh, aspek orientasi pelayanan, kalau si kepala sekolah tadi memberi nilai antara 91 sampai 100 dengan sebutan baik, maka guru tersebut itu selalu dapat menyelesaikan tugas utama sebagai guru sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk peserta didik, orang tua peserta didik, dan satuan pendidikan. Nah, jadi ini udah perfect sekali, nilainya sangat baik. Nah, artinya dia menyelesaikan tugas itu sangat memuaskan si guru tersebut. Nah, lalu di level 76 sampai 90 dengan kategori baik, guru tersebut itu dinilai pada umumnya dia dapat menyelesaikan tugas utama sebagai guru dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk peserta didik, orang tua peserta didik, dan satuan pendidikannya. Artinya levelnya baik sesuai dengan SOP dan seterusnya. Nah, karena kenapa saya tidak jelaskan ke bawah itu, karena kalau udah nilai cukup, PPK PNS itu sudah bermasalah nantinya buat si guru tersebut kalau nilainya nanti cukup. Nah, itu.
Konsekuensinya nggak bisa naik pangkat untuk tahun tersebut, konsekuensinya nggak bisa naik gaji berkala untuk periode tersebut. Nah, jadi itu. Nah, ini orientasi pelayanan. Nah, kemudian yang kedua, integritas. Ini sama nih, 91 sampai 100 juga sangat baik, 76 90 baik, ini cukup baik. Nah, kalau integritasnya rentangnya ini yaitu selalu dalam melaksanakan tugas itu bersifat jujur, ikhlas, sesuai dengan norma etika dan seterusnya. Kembali kita lihat punya Ibu Sukatin. Ibu Sukatin orientasi pelayanan nilainya 85. Orientasi pelayanan nilainya 85, berarti ada di rentang baik 76 sampai 90. Artinya Ibu Sukatin tersebut pada umumnya dapat menjalankan tugas utama sebagai guru dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk peserta didik, orang tua peserta didik dan sekolahnya. Itu. Nah, jadi sebenarnya penilaian perilaku kerja ini nilainya subjektif. Artinya tergantung pengamatan si kepala sekolah tadi sepanjang tahun terhadap kinerja si guru tersebut dan hasil daripada SKP-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di integritas. Ibu Sukatin integritas itu 90. Integritas itu 90. Nah, kenapa jadi 90 juga berada di level baik? Artinya guru tersebut pada umumnya dalam melaksanakan tugas itu bersikap jujur, ikhlas sesuai dengan norma dan etika sebagai pendidik dalam sekolahnya dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya sebagai guru, tetapi berani menanggung resiko dan tindakan yang dia lakukan. Diberi nilai 90. Nah, kemudian yang komitmen 91. Komitmen 91 sebutannya itu sangat baik. Nah, komitmen 91. Nah, komitmen 91 itu berada di level sangat baik. Nah, berarti Ibu Sukatin tadi selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan Pancasila sebagai ideologi negaranya, menegakkan UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dalam melaksanakan tugas utamanya, serta berdaya guna dan marsil guna, serta mengutamakan kepentingan satuan pendidikan di atas kepentingan pribadi berdasarkan visi, misi dan tujuan sekolahnya. Nah, karena Ibu Sukatin ini sangat komitmen sekali, sangat komit sekali, maka tentunya dia diberi nilai 91, amat baik. Oke, berikutnya disiplin 85, level baik. Deskripsinya, nah, deskripsinya 85 berada pada rentang 76 sampai 90, di mana guru tersebut umumnya menaati peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang berlaku dan rasa tanggung jawab, menaati ketentuan jam kerja dan pemenuhan beban kerja, serta mampu menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Artinya dia memang orang yang disiplin dan bertanggung jawab sekali terhadap tugasnya, terhadap regulasi-regulasi yang ada yang mengikat pekerjaannya tersebut. Nah, diberi nilai 85. Kemudian kita lihat kerjasama, nilai 81. Level baik. Kita lihat deskripsinya, kerjasama 81 berada pada level 76 sampai 90 dengan sebutan baik. Pada umumnya guru itu mampu bekerja sama dengan rekan kerjanya. Jadi pada umumnya guru itu mampu bekerja sama dengan rekan kerjanya, atasan atau bawahannya dengan baik di dalam maupun di luar organisasi atau satuan pendidikannya, menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama atau keputusan sekolahnya. Artinya dia mampu bekerja secara umum di dalam tim, baik secara kedinasan maupun di luar kedinasan, yaitu secara pribadi maupun
secara profesi. Maka diberilah dia nilainya 76 sampai 90 ini, yaitu dengan ketentuan nilai 81 tadi. Nah, jadi itu. Nah, setelah semuanya diberi nilai tadi oleh kepala sekolah, jadi sekali lagi penilaian orientasi pelayanan integritas kemendisiplin dan kerjasama itu emang subjektif. Nah, emang subjektif, tetapi subjektivitas itu berdasarkan hasil pengamatan sepanjang tahun dari Januari sampai Desember di tahun yang bersangkutan oleh si kepala sekolahnya. Nah, dengan kontribusi hasil capaian SKP-nya, dengan kontribusi hasil PKG-nya. Nah, jadi itu semuanya secara integral dihitung di dalam perilaku kerja ini. Nah, lalu nilai-nilai ini dijumlahkan 85 tambah 90 tambah 91 tambah 81 itu 432. Nah, lalu dapatlah nilai rata-ratanya 86,40. 86,40 itu hasil dari 432 dibagi 5. Kenapa 5? Karena komponennya ada 5. Dapatlah 86,40. 86,40 itu berada pada level baik. 76 sampai 90 kan baik. 86 baik. Itu rata-rata di perilaku kerjanya. Oke, nah kemudian nilai rata-rata tadi sudah dijelaskan berkontribusi 40% terhadap nilai PPK PNS. Maka 86,40 dikali 40% sama dengan 34,56. Lalu 34,56, 40% dari nilai perilaku kerja ditambah dengan 52,03, 60% dari hasil perhitungan capaian SKP, maka nilai PPK PNS Ibu Sukatin tersebut atau nilai prestasi kerja Ibu Sukatin tersebut pada tahun 2019 adalah 86,5. 86,5 itu berada di level atau sebutan baik. Oke. Nah, kemudian untuk yang lain-lain sama. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Jadi yang untuk tata usaha dan lain sebagainya itu sama saja penjelasannya seperti ini. Nah, jadi untuk PPK PNS sudah saya sampaikan di dalam FAT 4 ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau minta materi FAT 1, FAT 2, FAT 3, FAT 4, saya persilakan untuk mengklik tautan Google Drive saya di kolom deskripsi. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Guys Channel adalah channel seorang guru yang mencoba berbagi meskipun sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.